Halo guys, balik lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dan kegiatan manajemen bisnis. Saya akan menjelaskan bersama rekan saya tentang materi ini dan selamat menonton. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya serta nama rekan saya serta nama universitas saya dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tommy Andreas S. Dan perkenalkan rekan saya. Nama saya Andlin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan kegiatan manajemen bisnis. Menurut saya, kesimpulan dari perusahaan dan kegiatan manajemen bisnis adalah di mana industri dalam perusahaan suatu organisasi produk yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Ada 5 unsur yang penting. 5 unsur tersebut ini yaitu dalam perusahaan, organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara yang menguntungkan. Sedangkan manajemen bisnis itu dibagi 4, yaitu yang pertama adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah peraturan keuangan yang digunakan untuk menyeimbangkan arus masuk dan keluar segala hal yang terkait dengan keuangan, termasuk penjualan, pembelian, utang, dan piutang. Harus dicatat dengan baik untuk mempermudahkan memeriksa dan membuat laporan keuangan. Yang kedua adalah manajemen SDM. Dalam perusahaan berorganisasi, ada banyak orang yang akan bekerja dan terlihat secara langsung di dalamnya. Kalau semua orang tidak ada sistem yang mengatur, kekacauan akan terjadi. Misal tidak datang tepat waktu, hingga tak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diberikan. Itulah kenapa ada pekerjaan manager hingga orang di bagian HRD. Adanya pekerjaan itu akan memudahkan pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa pengaturan yang baik, tujuan atau target dari perusahaan tersebut akan sulit dicapai. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya Tommy Andreas. Nomor 3, manajemen pemasaran. Pemasaran juga harus diatur dengan baik. Kalau sampai orang yang bekerja di pemasaran ini tidak mampu melakukan pekerjaannya, produk akan sulit laku. Itulah kenapa manajemen pemasaran sangat penting untuk menentukan aneka strategi agar produk diterima dan menarik perhatian calon konsumen. Oke, nomor 4, manajemen operasional. Manajemen operasional berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan produksi. Misal, operasional untuk pembuatan barang, mulai dari bahan baku sampai ke mesin dan listrik. Selanjutnya, untuk belanja perusahaan seperti kertas hingga ke pantry, semua harus diatur dengan baik agar kegiatan di perusahaan berjalan lancar. Oke, di sini saya akan memberi contoh penerapan manajemen bisnis yang baik. Yang pertama, memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal. Anda harus bisa mendeskripsikan dengan baik mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Dan yang kedua, melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi. Analisis dibutuhkan untuk menentukan aneka strategi baik dalam membuat produk sampai ke ranah promosi. Dan yang ketiga, melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran bisa dilakukan ke media sosial atau membuat konten baik tulisan atau video. Yang keempat, selalu melakukan pengecekan pada laporan keuangan. Kalau belum ada orang yang bekerja sebagai akuntan, bisa menggunakan aplikasi akuntansi agar proses pencatatan berjalan dengan baik. Oke, yang kelima, selalu melakukan evaluasi pada produk dan SDM pada jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dilakukan agar meminimalkan kesalahan yang lebih parah. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah menonton. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi semua. Jika ada kesalahan dalam kata-kata kami berdua, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.